Sebenarnya ada masalah apa sih antara Rudy dan adik-adiknya? Kenapa Norn sangat enggan hidup bareng Rudy? Kenapa Aisyah sekeras itu ingin nempel terus ke Rudy? Yuk kita bahas masalah keluarga Greyrat yang kuyakin bakal banyak dipotong di animenya nanti. Tapi sebelum mulai boleh dong like dan follow-nya, akan sangat membantu perkembangan kreator kecil ini. Terima kasih dan yuk kita mulai. Sebenarnya dasar masalah yang terjadi antara saudara ini sudah pernah dijelaskan oleh Paul di surat yang ia kirim ke Rudius, di mana ada kepribadian yang berbeda antara Rudy, Aisyah, dan Norn. Ditambah lagi tuntutan sosial yang menghantui dua adik kecilnya juga memperparah salah paham yang terjadi di antara saudara ini. Kita mulai dari Norn dulu yang menderita inferiority complex, sebuah kompleks yang terjadi saat seseorang merasa gak memiliki nilai atau kemampuan yang sebanding dengan orang lain. Biasanya masalah ini muncul karena orang tersebut sering dibanding-bandingkan dengan orang lain. Dalam kasusnya Norn, ia sering dibandingkan dengan kakaknya. Banyak orang mengharapkan sosok jenius seperti Rudy hadir dalam diri Norn, tapi sayang ia hanyalah manusia biasa. Norn gak bisa mencapai harapan yang tinggi itu, apalagi keadaannya semakin parah karena adiknya si Aisyah ternyata memiliki kejeniusan yang diharapkan semua orang. Aisyah dapat memenuhi harapan sebagai adik Rudius yang jenius, dan itu membuat Norn yang biasa aja makin gak percaya diri. Ditambah lagi ketidakpercayaannya ini juga diperparah oleh pertemuannya kembali dengan Rudy setelah bencana teleportasi, di mana semua kesan baik yang diceritakan orang-orang ternyata berbeda 180 derajat dari apa yang ia lihat sendiri. Sosok baik dan jenius yang sering dibanggakan orang tuanya malah memukuli ayah mereka dengan sangat brutal. Meskipun kita semua tahu itu cuma kesalahpahaman dan bakal difix di episode depannya nanti. Tapi untuk sekarang kompleks inferioritas dan trauma ini membuat Norn berada dalam keterpurukan. Membuat dirinya nggak hanya benci kakaknya tapi juga takut terhadapnya. Meskipun aku suka resolusinya nanti karena Norn berhasil untuk mengatasi masalah ini sendiri. Nah, berbeda dari Norn, Aisyah memiliki masalah yang lebih simpel tapi juga lebih berat di saat yang bersamaan. Semua ekspresi riang dan kejeniusan yang ia tunjukkan merupakan tanda kalau dirinya sedang insecure. Di alam bawah sadarnya, Aisyah paham dengan posisinya yang cuma seorang anak selir. Ia bukanlah keluarga asli dari Paul dan Rudius. Itu kenapa kita bisa menyaksikan dirinya yang bekerja dengan sangat keras. Berjuang untuk mendapat pengakuan sebagai anggota keluarga, mau itu di bidang pendidikan ataupun pekerjaan rumah. Ditambah lagi perlakuan yang ia dapatkan waktu tinggal di kediaman neneknya juga membuat Aisyah menjadi sosok yang mencari pengakuan, sama seperti yang kita lihat di episode 4 kemarin. Menjadi anak yang berjuang keras agar dianggap sebagai keluarga oleh keluarganya sendiri. Defense mekanismenya secara otomatis membuat Aisyah menjadi anak yang periang dan bekerja keras. Karena dirinya takut kalau Rudius nggak menganggapnya adik dan membuangnya. Walaupun kekhawatiran itu bisa dihilangkan berkat dialog mereka di episode 4 kemarin. Membuat defense mekanisme ini berubah nggak hanya mencari validasi tapi juga menjadi bentuk rasa syukur kepada orang yang menyayanginya. Kedua masalah mereka nggak bisa dibilang sama. Norn menderita di bawah tekanan orang sekitar yang berharap terlalu tinggi padanya, membuat Norn kesulitan untuk menemukan jati dirinya sendiri. Sementara Aisyah menghadapi masalah yang nggak seharusnya dipikirkan oleh anak-anak. Sebuah krisis identitas yang melekat bahkan setelah ia mendapat pengakuan tersebut, memberi bekas yang gak pernah hilang seumur hidupnya. Oke, itu aja yang aku omongin kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau ada kritik, saran, atau sanggahan, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih dan yuk mari berdiskusi.